Yang pesta itu adalah elit partai politik yang punya kekuasaan ini. Kok musim pemilu datang lagi, dan jeleknya tuh datang tuh bawa duit, bawa sumbangan gitu loh. Ada penangkapan orang, ada kriminalisasi, ada kezaliman di bidang hukum, ada tindakan semena-mena, undang-undang dibuat seenaknya, anggaran dianggarkan seenaknya, penyimpangan tanpa pengawasan. Ini semua karena buntu dan dewan itu sudah tidak berfungsi lagi. Fahri Hamzah. Halo, selamat pagi Pak Fahri Hamzah. Selamat pagi Mbak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Fahri kabarnya? Alhamdulillah. Assalamualaikum semuanya pendengar. Iya, baiklah. Kasus Wadas nih Pak Fahri Hamzah menjadi sorotan nasional usai aparat kepolisian diterjunkan ke desa itu ya, disertai juga penangkapan bagi sejumlah warga yang menolak penambangan batu andesit untuk proyek bendungan bener di sana. Nah, Pak Fahri Hamzah menjadi salah satu politikus yang turut bereaksi nih dan mengkritik kehadiran wakil rakyat kita. Gimana sebenarnya pandangan Pak Fahri Hamzah tentang hal ini, Pak? Ya, ada beberapa aspek yang harus kita tinjau ya. Ya. Pertama-tama itu terkait dengan tujuan kita bernegara. Itu harus jelas dulu bahwa tujuan bernegara itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Karena itulah keselamatan rakyat adalah hukum yang paling tinggi. Jadi siapa rakyat itu ya? Setiap satu manusia Indonesia itu adalah rakyat, ya. Dan itu pendirian dari negara demokrasi. Jadi itu yang pertama tadi, tujuan bernegara. Yang kedua adalah pilihan kita untuk berdemokrasi. Dalam demokrasi itu rakyat lebih penting daripada negara. Karena tidak ada negara tanpa rakyat, gitu. Itu sebabnya keselamatan rakyat, ya, harga diri rakyat dan sebagainya itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Berbeda dengan konsepsi negara totaliter atau negara fasis yang mengkhotbahkan bahwa negara lebih penting daripada rakyat. Jadi rakyat tuh harus mau berkorban buat negara. Negara ngambil keputusan apa ikut aja gitu. Itu pandangan-pandangan totaliter. Nah, karena kita sudah memilih demokrasi, ya prinsipnya persetujuan rakyat itu penting sekali. Nah, ini yang nampaknya dari awal persetujuan itu tidak ada, ya, tidak didialogkan dengan baik paling tidak gitu. Sehingga tentu rakyat itu ada yang bereaksi dan tidak setuju. Nah, lalu pemerintah sikapnya itu bukannya berdialog tapi bawa aparat. Nah, ini kan kekeliruan berikutnya begitu. Ya, jadi ini prinsip kedua itu adalah prinsip dalam berdemokrasi. Nah, prinsip ketiga yang saya ingin katakan itu adalah dalam demokrasi itu harus selalu ada check and balances. Dalam demokrasi itu begini teorinya itu. Eksekutif itu selalu ingin mengekstensi kekuasaannya, selalu ingin supaya dia nggak diawasi, selalu ingin apa yang dia mau itu jalan, gitu loh. Coba kita lihat belakangan ini kan, maunya eksekutif aja yang jalan. Padahal kita juga memilih dalam demokrasi, dalam sistem pemerintahan kita milih wakil rakyat yang kita kasih kewenangan yang kuat. Kita memilih mereka supaya mereka ngejagain pemerintah, supaya mereka ngawasin pemerintah. Supaya pemerintah jangan bertindak semena-mena satu arah. Sebab kecenderungan eksekutif menjadi satu arah itu sangat besar. Kenapa itu terjadi? Karena memang pada dasarnya eksekutif itu sumber dari semua kekuasaan. Di zaman dulu eksekutif itu juga adalah legislatif. Kalau kita lihat raja-raja zaman dulu, raja juga bikin hukum kan. Raja juga bikin pengadilan gitu. Nah, dalam zaman demokrasi ini dipisah, ya. Ada pembagian kekuasaan, division of power gitu. Jadi ada cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, eksekutif nggak boleh semena-mena. Supaya nggak semena-mena diawasi oleh DPR. Nah, menurut saya
ya fungsi pengawasan DPR itu sudah mulai redup mati lah ya, karena ada disfungsi cara melihat cabang-cabang kekuasaan ini, di mana partai politik sebagai pensuplai wakil rakyat ini setelah dipilih oleh rakyat atau sebelum dipilih oleh rakyat itu ya, tiba-tiba punya mindset eksekutif semuanya. Semua pengen diawasi, dikontrol oleh partai politik. Sudah begitu, partai politiknya bersekongkol dengan masuk ke dalam kekuasaan eksekutif sebanyak-banyaknya. Ketua umum partai hampir semuanya ada dalam kabinet, ya kan? Para pejabat-pejabat penting partai semua dalam kabinet. Lalu akibatnya adalah independensi legislatifnya ditiadakan. Karena mereka menganggap bahwa legislatif itu adalah kaki tangannya partai politik, padahal dia kaki tangannya rakyat dia. Ya, partai politik hanya menyuplai pada saat pendaftaran. Ini ada calon bagus, silakan pilih. Kalau dipilih rakyat dapat kekuasaan, dapat kekebalan, dapat gaji, dapat imunitas, boleh ngomong sebebas-bebasnya, boleh menginvestigasi tanpa takut dikriminalisasi. Itu adalah power yang kita berikan kepada wakil rakyat. Tiba-tiba power itu ditumpulkan oleh kontrol partai politik yang sudah bersekongkol dengan eksekutif. Nah, inilah masalah kita sekarang ini gitu, sehingga legislatifnya nggak bunyi, ya kan? Nggak sensitif dari awal. Orang Wadas nolak itu kan sudah lama. Ya kalau saya nggak bilang keras kayak begitu, belum sensitif juga. Orang udah nulis di rumahnya, orang udah pasang pagar, rakyat tuh udah mempersenjatakan diri karena nggak mau dipaksa digusur-gusur, ya nggak mau lah. Kan kita punya presiden yang katanya punya reputasi memindahkan PKL dari taman kota, ya kan, tanpa setetes darah pun, ya kan, dengan dialog yang baik. Kenapa kita nggak ambil contoh itu aja gitu loh? Ini malah bawa aparat. Kalau kita menyorot ke wakil rakyatnya untuk kasus Wadas ini gimana? Mestinya kehadiran wakil rakyat pada saat terjadi konflik di Wadas ini. Kalau kita punya daerah pemilihan namanya, ya, kita pasti tahu itu, ya, istilahnya itu desas-desus sekecil apapun yang terjadi pasti nyampe ke kita. Karena di sana itu punya pemilih kita. Karena di sana juga mungkin orang tuh punya cabang partainya, ya. Iya benar. Pasti ditelepon, Pak, ini rakyat nggak setuju nih, ya kan? Ada dua kemungkinan tuh. Orang itu setelah dipilih udah nggak pernah lagi pulang ke daerah pemilihannya dan nggak tahu apa isu rakyatnya, atau dia sudah sekongkol. Jadi ini mungkin ini gara-gara proyek besar, ada pengusaha besar di belakangnya, atau ada kemauan eksekutif di dalamnya. Teleponlah ketua-ketua partai, tolong amankan ya, tolong amankan ya. Akhirnya anggota dewannya nggak ngomong, karena sudah diamankan oleh ketua umum partainya dan diancam-ancam. Akhirnya diam. Lah orang melawan sendiri dong. Padahal mestinya intervensi seperti apa yang sebelumnya bisa dilakukan oleh wakil Kalau ada komplain satu pun, bikin rapat di Senayan tuh, panggil itu pemilik proyek itu, panggil itu instansi negara yang memberikan izin tuh. Bila perlu panggil gubernur Jawa Tengah, boleh DPR pusat boleh memanggil gubernur. Karena semua APBN juga mengalir ke daerah, di mana ada uang negara mengalir, disitulah kewenangan pengawasan dewan itu tidak berhenti. Gitu loh. Jadi dewan ini boleh manggil semua orang. Yang pakai prosedur agak rumit itu aja manggil presiden, itu aja agak rumit. Karena harus membentuk hak angket dulu, investigasi, lalu presiden dipanggil, bisa itu. Ya, zaman saya dulu saya pernah manggil Pak Budiono sebagai wakil presiden kok. Gitu. Padahal sekarang ini ada sindiran di kalangan netizen ya Pak Fahri Hamzah, bahwa anggota DPR udah tidak lagi menjadi wakil rakyat tapi wakil ketua umum partai. Gimana pendapat Pak Fahri Hamzah? Ya memang begitulah yang terjadi kan, karena lagi-lagi kesalahan pemahaman kita, ya makanya banyak perbaikan yang harus dilakukan. Itu salah satunya adalah kesadaran bahwa
wakil rakyat yang dipilih itu tidak boleh diintervensi oleh partai politik. Dia sudah dipilih oleh rakyat. Partai politik hanya mencalonkan. Hubungan antara partai politik dengan pejabat publik adalah hubungan ide, hubungan pemikiran, atau bahkan mungkin hubungan ideologis, bukan hubungan struktural. Nggak boleh seorang wakil rakyat diintimidasi oleh ketua umum partai atau partai dari luar. Itu tradisi negara demokrasi. Ini bukan negara komunis, bukan negara fasis totaliter, bukan. Kalau negara komunis, ya memang semua pejabatnya itu adalah perkakas-perkakas harta benda partai politik. Kalau dalam demokrasi tidak bisa, namanya juga wakil rakyat, bukan wakil parpol kok. Dan gitu ini loh. udah nyoblos dia, udah milih tuh maksudnya punya yang dipilih rakyat. Yang dipilih rakyat, yang diberikan tenaga oleh rakyat. Jadi transaksinya dengan rakyat. Partai politik hanya mencalonkan. Nah ini di kita ini, partai politik itu ya, terutama pemimpin-pemimpin partai politik ya kan, pejabat-pejabat elit partai politik nganggap partai politik itu adalah bisnis beternak pejabat. Lah ini berbahaya sekali dalam tradisi demokrasi. Baik. Jadi Pak Fahri Hamzah, ketika sekarang nih, ketika wakil rakyat tidak hadir pada saat rakyat tengah dirundung masalah, maka rakyat sudah tak punya rujukan lagi dong untuk mengadu kemana. Salahkah kalau kemudian banyak yang mengatakan bahwa rakyat hanya sebatas alat legitimasi kekuasaan di bilik suara? Ya itulah akhirnya yang dirasakan oleh rakyat. Ya kan, kok musim pemilu datang lagi, dan jeleknya tuh datang tuh bawa duit, bawa sumbangan gitu loh. Nggak bawa pikiran, otaknya kosong, yang dibawa itu barang-barang gitu kan. Iya. Padahal rakyat tuh mau tahu ide dan idealisme itu ada di mana waktu nanti menjabat kan gitu. Nah akhirnya yang terjadi adalah setelah dicoblos mereka hilang entah kemana dan tidak terdengar suaranya. Sekarang tuh hampir semua anggota dewan nggak ada yang bersuara. Ada penangkapan orang, ada kriminalisasi, ada kezaliman di bidang hukum, ada tindakan semena-mena, undang-undang dibuat seenaknya, anggaran dianggarkan seenaknya, penyimpangan tanpa pengawasan. Ini semua karena buntu dan dewan itu sudah tidak berfungsi lagi gitu loh. Jadi wajar kalau orang wajar kalau orang tuh mempersiapkan dirinya sendiri, proteksi terhadap dirinya sendiri. Yang pesta itu adalah elit partai politik yang punya kekuasaan ini. Petantang-petenteng. Kalau kita kembali ke ini ya Pak Fahri Hamzah, memahami kasus Wadas ini, kalau menurut Pak Fahri Hamzah di mana sebenarnya pokok pangkalnya? Kemarin kan Menko Polhukam Mahfud MD bilang tindakan polisi sudah sesuai prosedur. Gimana tanggapan Anda? Ya nggak boleh dong ada kekerasan, nggak boleh dong ada pemukulan, gimana? Ya kan, orang dipukul, orang dikerasi gitu nggak boleh. Apa sebabnya orang boleh dipukul? Kan nggak bisa lagi sekarang ini kita melakukan kekerasan terus kita sembunyikan. Ini bukan zaman Orde Baru yang teknologinya teknologi kabel. Ini udah zaman nirkabel, ini udah zaman sosial media. Ini udah zaman Twitter, Facebook, internet yang bebas di mana-mana. Nggak bisa lagi. Jadi daripada mau menyembunyikan kekerasan, jangan lakukan kekerasan. Nggak ada rakyat itu yang mau mempersulit pemerintah, nggak ada. Rakyat Indonesia itu dalam sejarahnya itu rakyat paling patuh. Asalkan dibaikin, jangan dikasarin. Loh itu saya kasih contoh, Pak Jokowi bisa mindahkan orang PKL dari taman kota tanpa ini. Dan itu yang bikin citranya baik jadi presiden. Lah kenapa pejabat-pejabat lainnya nggak ngikutin cara itu gitu loh? Baik, Pak Fahri Hamzah. Nah sekarang saya mau ke pertanyaan itu kan kasus di Wadas itu karena akan ada pembangunan bendungan bener ya namanya. Itu kan bagian dari proyek strategis nasional. Sementara MK telah memutuskan bahwa Undang-Undang Ciptaker itu inkonstitusional bersyarat dan memerintahkan pemerintah untuk menghentikan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Gimana dengan proyek strategis? Itu juga masalah kan. Harusnya kan Dewan tuh langsung mengatakan bahwa keputusan MK itu artinya Undang-Undang Ciptaker tuh nggak berlaku lagi.
Karena artinya kalau sudah dinyatakan inkonstitusional tuh bukan berarti bahwa masih boleh nih, masih konstitusional 2 tahun. Nggak boleh begitu mikirnya. Sudah dinyatakan tidak konstitusional, ya sudah. Itu cacat. Pembuatan undang-undang nggak boleh cacat, gitu loh. Nah lalu setelah itu kita menggunakan kembali undang-undang yang lama. Bukan nggak ada, undang-undang lamanya ada. Bagus juga kok. Orang kita sudah... saya sendiri membuat undang-undang investasi juga dulu, itu adalah undang-undang investasi terbaik di Asia ini kok kita bikinnya gitu. Itu enggak ada masalah kok. Ya sekarang di sana, ya. Ini tapi kita perlu bagaimana tentang DPR peran dan fungsinya setiap Pak Fahri Hamzah sampaikan. Karena sekarang kering banget, darik banget gitu. Nggak ada sesuatu. Karena semua itu sudah tersandera oleh transaksi elit partai politik dengan eksekutif. Itu yang terjadi. Kalau pencerahan dan hidayah kan begini terus, agak sulit kita nunggu 2024 mungkin Pak Fahri. Akhirnya memang tidak berfungsi anggota dewannya. Kalau anggota dewan tidak berfungsi, itulah rakyat akhirnya yang ribut. Kan begini sebenarnya Mbak, politik itu. Rakyat tuh pinginnya kami itu berpolitik setiap 5 tahun aja lah di masa kampanye dan nyoblos, terutama nyoblos lah, ya kan. Kampanye juga kan nggak ada kewajiban ikut, ya kan. Dan nyoblos juga kan hak sebenarnya kan. Udahlah kami cuma mau nyoblos, habis itu kan cari makan lagi kita sebagai rakyat. Yang ngawasin pemerintah wakil rakyat dong kan, karena kita sudah pilih dua-duanya kan. Benar. Kita pilih yang kita kasih uang, APBN ribuan triliun kita kasih ke eksekutif. Lalu kita milih yang ngawasin. Udah kami mau kerja lagi, kembali ke kebun, yang dagang, yang jadi wartawan, yang nyiar, yang buka toko, ke pabrik. Lah ini kok kita berantem terus 5 tahun gara-gara apa? Ada disfungsi penyelenggaraan negara. Yang harusnya ngawasin pemerintah, nggak ngawasin. Akhirnya kita ngawasin diri kita sendiri. Desa Wadas itu kan yang saya dengar, diambil sebagai pusat bebatuan proyek lain yang besar di samping itu. Ya proyek strategis nasional tadi itu, dam itu tadi itu. Kan kita bisa bahas. Kalau sekedar mau ngambil batu besar itu kan gunung-gunung yang meletus di sekitar situ kan ngeluarin batu besar juga. Ini mungkin gak mau rugi, mau ngancurkan ekosistem yang ada di Wadas. Ya marah lah orang. Kalau tiba-tiba kampungnya nanti jadi kering, gak ada air lagi, ya marah lah orang, kan cemas dengan masa depannya. Lah kalau orang udah cemas, jangan dipaksa dong. Kan gitu teorinya. Baik, terakhir nih berarti ke depan apa yang mesti dilakukan agar kasus Wadas ini tak kembali terjadi yang seperti ini menurut Pak Fahri Hamzah? Ya, kita mesti mengembalikan fungsi lembaga perwakilan. Ya, terus terang ini yang agak sulit ya. Makanya kami sekarang ini mengadvokasi supaya pemilu juga diperbaiki. Jangan dari sekarang pemilu itu sudah menjadi pestanya partai politik, bukan pesta rakyat. Padahal harusnya pemilu itu adalah medium bagi rakyat untuk memilih orang yang dia percaya, ya kan? Sekarang enggak, justru medium bagi tadi itu bisnis peternakan pejabat oleh partai politik. Nah, ini mesti dihentikan. Ya, sehingga nanti dewan kita juga menjadi berfungsi lagi supaya pengawasan itu tinggi, sehingga eksekutif nggak boleh semena-mena. Penggunaan alat kekerasan tidak boleh dibiarkan sembarangan kepada rakyat, nggak boleh. Baik, ya. Baik Pak Fahri Hamzah, terima kasih banyak Pak Fahri Hamzah. Sama-sama.